Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes keperawanan dihapuskan dari syarat masuk TNI Angkatan Darat untuk wanita. Kira-kira kenapa ya? Akan saya bahas sekarang. Saya akan bahas bukan dari sisi kebijakannya ya, tapi lebih dari sisi sains atau tinjauannya secara medis. Oke? Saya tertarik membahas masalah ini setelah menonton salah satu video di TEDx Talk di YouTube yang berjudul Virginity Fraud. Video ini dibawakan oleh Nina Dolvik Brochmann dan Ellen Stockendal, dokter yang berasal dari Oslo, Norwegia, dan juga penulis buku bestseller The Wonder Down Under. Nah, ini sebuah buku sains populer tentang organ genital wanita. Namun, ada satu bagian yang benar-benar membuat saya tertarik, yaitu ini. Like in Indonesia, where women are systematically examined to enter military service. Ya, militer Indonesia disebut di situ. Ini tandanya kita itu sudah terkenal selalu melakukan tes keperawanan atau virginity test untuk calon tentara wanita. Baik, menurut penjelasan Nina dan Ellen, ada dua mitos tentang keperawanan yang sudah bertahan sejak lama. Yang pertama, darah. Hampir semua orang meyakini bahwa vagina itu akan berdarah saat seorang wanita pertama kali melakukan hubungan intim, sebagai akibat dari rusaknya selaput darah atau hymen. Oke, sehingga orang akan berpikir bahwa kalau tidak berdarah berarti tidak perawan. Kemudian mitos yang kedua. Mitos yang kedua ini adalah konsekuensi dari mitos pertama, yakni setelah hymen itu sobek akibat hubungan intim pertama, maka ia akan menghilang ataupun jika ada, dia akan rusak dan terlihat rusak. Oke. Nah, jika kedua mitos tersebut benar, maka sangat mudah untuk menentukan seorang wanita itu perawan atau tidak, yakni dengan melakukan tes keperawanan atau virginity test. Yang dilakukan saat virginity test adalah melihat bentuk dari hymen atau selaput darah itu. Jika rusak atau misalnya tidak ada, maka bisa dianggap dia tidak perawan. Hampir semua orang meyakini bahwa hymen atau selaput darah itu berbentuk seperti lembaran tipis yang menutupi jalan masuk ke dalam vagina. Nah, kalau digambarkan itu seperti plastik wrap. Namun ternyata tidak seperti itu ya. Bentuk sebenarnya itu adalah seperti ikat rambut karet. Atau seperti donat ataupun seperti bulan sabit. Dan ia memiliki lubang besar di tengahnya. Namun ada juga ya beberapa yang memiliki jaring-jaring serta memiliki beberapa lubang di dalamnya. Intinya bentuk hymen itu memiliki variasi yang sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk menentukan seseorang perawan atau tidak hanya dengan bentuk hymennya. Jadi, hymen itu tidak sobek dan tidak menghilang seperti mitos yang ada. Kenyataannya, ia itu sangat elastis untuk mengakomodasi hubungan intim pertama tanpa adanya kerusakan yang berarti. Namun, pada sebagian wanita, hymen itu bisa saja sedikit sobek dan mengeluarkan darah. Namun itu tidak membuatnya menghilang. Dan setengah dari seluruh wanita itu memiliki hymen yang elastis sehingga tidak akan berdarah saat hubungan intim pertama. Atau dengan kata lain, sebagian perawan itu akan berdarah dan sebagiannya lagi itu tidak. Jadi 50-50. Jadi kita itu nggak bisa memeriksa hymen untuk mengecek status keperawanan seorang wanita. Ini sudah dikemukakan sejak tahun 1906 oleh Dr. Mary Jenset dari Norwegia. Nah, jadi dia ini memeriksa hymen para pekerja seks komersil dewasa, kemudian dibandingkan dengan hymen para remaja, ya, yang tentunya belum melakukan hubungan intim. Maka ia menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, jika ada luka atau abnormalitas bentuk pada hymen, itu akan sangat sulit sekali membedakan apakah itu berasal dari hubungan intim atau hanya merupakan variasi bentuk anatomis. Nah, ada juga penelitian nih yang memeriksa 36 perempuan hamil. Dan ditemukan hanya 2 ya, dari 36 itu hanya 2 yang menunjukkan tanda-tanda penetrasi yang jelas. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa tes keperawanan itu tidaklah valid untuk menentukan seseorang wanita itu perawan atau tidak. Satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang perawan atau tidak adalah dengan menanyakan langsung pada orangnya. Namun bagaimana ia akan menjawabnya tentu terserah dia. Namun perlu diingat ya, saya membahas ini bukan berarti saya menganggap keperawanan itu tidak penting ya. Tidak sama sekali. Dan itu adalah pembahasan yang berbeda ya. Kita umat beragama dan kita hidup di Indonesia yang sangat menjunjung norma kesusilaan. Di sini saya hanya mau memberikan penjelasan bahwasanya tes keperawanan yang selama ini sering kita lakukan itu tidak
valid berdasarkan fakta ilmiah dan medis. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang keperawanan dan tes keperawanan. Mungkin ini salah satu alasan kenapa tes keperawanan ini dihapuskan dari syarat masuk TNI Angkatan Darat untuk wanita. Jadi berdasarkan fakta ilmiah, memang tes keperawanan itu tidak valid. Oke teman-teman, demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan tetap semangat bagi teman-teman yang mau daftar TNI, baik itu Tamtama, Bintara, maupun Perwira, Akmil ataupun PPK. Persiapkan diri, jangan lupa untuk check up tes kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.